Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajar meski dari rumah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Amin rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik, pada pembelajaran kita kali ini ada kaitannya dengan Quran surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Nah, pada pembelajaran 1 yang ingin kita capai, yang pertama, menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar dengan percaya diri, mencari informasi tempat pelestarian hewan di Indonesia dengan teliti. Yang ketiga, menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN dengan percaya diri. Selanjutnya, silakan diskusikan dengan temannya mengenai sistem pemerintahan negara-negara ASEAN dengan percaya diri. Baik, Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya, dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada sekitar ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka dan patut dilindungi. Hewan dan tumbuhan dapat dilestarikan di habitat aslinya ataupun di luar habitatnya. Nah, anak-anakku, ada 2 cara pelestarian hewan yang dapat kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian in situ yaitu Suaka Marga Satwa, kemudian hutan lindung, dan taman nasional. Ini biasa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Sama halnya dengan pelestarian ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, ini sudah ada di Bone. Tahu di mana? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ada contoh hewan yang dilindungi karena populasinya semakin langka. Contohnya anoa, kemudian burung jalak, proboscis, kemudian komodo. Nah, jadi kita tidak boleh memelihara hewan ini secara pribadi. Tetapi sebaiknya kita lestarikan dengan 2 cara tadi. Entah itu kita lakukan dengan cara in situ atau ex situ. Baik, salah satu tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dipetik dari pelestarian hewan dan tumbuhan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Organisasi ASEAN atau biasa disebut Association of Southeast Asian Nations dibentuk karena beberapa latar belakang. Selain karena negara anggotanya sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, rasa senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang pernah dijajah, kecuali Thailand ya, Thailand tidak pernah dijajah. Nah, ini menjadi salah satu latar belakangnya. Dari 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, kini organisasi ASEAN telah beranggotakan 11 ya, yang meliputi hampir seluruh negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Baik, nah berikut profil-profil negara ASEAN. Ada yang bentuk pemerintahannya berupa republik. Nah, bahasanya tentunya berbeda-beda. Ada yang bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian begitu pula dengan kepala negara atau bentuk pemerintahan dan kepala pemerintahannya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 2. Tapi sebelumnya boleh dilihat ini profil dari negara Thailand, Vietnam. Sedangkan ini adalah profil negara Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ini juga profil Kamboja, kemudian Brunei Darussalam, Laos, dan Indonesia. Boleh anak-anakku baca di bukunya pada halaman 82. Ya. Baik. Kita lanjut pada pembelajaran kedua. Apa yang ingin kita capai pada hari ini? Di pembelajaran 2 yang pertama, silakan menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian menjelaskan permasalahan terkait nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Kemudian mari kita mengidentifikasi bagaimana ya cara mewarnai dan mendekorasi patung dengan baik atau dengan teliti. Nah, mewarnai dan mendekorasi patung dengan baik. Baik, hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan khas. Salah satunya adalah gajah Sumatera. Sudah pernah lihat gajah Sumatera? Hebat. Nah, hewan tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan gajah Afrika. Habitat gajah Sumatera yaitu hutan-hutan di sepanjang wilayah Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk satwa langka dari Indonesia yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena populasi gajah semakin berkurang. Akibat dari apa? Kerusakan habitat dan perburuan liar. Nah, jadi anak-anakku adalah generasi penerus yang bisa memperbaiki alam dengan cara melestarikannya, kemudian tidak melakukan perburuan secara liar. Nah, tentunya ini tidak baik ya kalau ada manusia yang merusak habitat hewan dan melakukan perburuan liar. Ini tidak menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Menurut kalian, apa saja sih contoh penerapan nilai sila Pancasila pertama? Ada yang bisa? Betul sekali. Jadi yang pertama, contoh penerapan pengamalan sila pertama Pancasila yaitu ketika kita merawat dan menyayangi hewan peliharaan di rumah, ketika sayang dan peduli terhadap adik atau kakak, toleransi terhadap teman yang berbeda agama, tidak memaksa teman untuk mengikuti agama yang lain, atau tidak memaksa teman untuk mengikuti agama yang kita anut.
Nah, dan tentunya percaya akan adanya Tuhan. Nah, pengamalan Pancasila ini tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Menghargai, merawat, atau menyayangi hewan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami ya anak soleh soleha? Baik, nah kemarin kita telah mempelajari bagaimana cara membuat patung, kemudian bagaimana cara memperhatikan ukuran kakinya, ukuran kepala supaya proporsional. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mewarnai patung tersebut. Yang pertama, tuangkan cat yang Anda pakai pada palet. Selanjutnya, encerkan menggunakan air secukupnya, kemudian aduk hingga rata. Anda dapat mencampurkan beberapa warna pokok untuk mendapatkan warna yang Anda inginkan. Nah, sebenarnya persiapan ini sama halnya dengan langkah kedua 1 dan 2 ya. Sama halnya dengan ketika kita ingin melukis. Bedanya terletak pada, warnailah patungnya dengan warna putih terlebih dahulu. Jadi patungnya kita beri warna dasar warna putih. Selanjutnya, keringkan beberapa saat. Setelah kering, warnai kembali sesuai warna yang Anda inginkan. Jika ingin menggunakan kuas untuk warna lain, silakan cuci terlebih dahulu dengan mencelupkannya ke dalam air. Karena kalau tidak seperti itu, dia akan mempengaruhi warna dari warna sebelumnya. Misalnya, ambil warna merah kemudian mau ganti dengan warna kuning, nah ini akan terjadi perubahan warna. Selanjutnya setelah selesai, silakan keringkan patung di luar ruangan. Baik, pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 3, kita telah mempelajari tentang bagaimana pelestarian tumbuhan. Ada pelestarian secara in situ, ada pelestarian secara ex situ. Tempat pelestarian in situ pada tumbuhan antara lain hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Sedangkan untuk ex situ pada tumbuhan yaitu kebun botani. Nah, di tempat pelestarian ex situ biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang akan dilestarikan. Ada yang pasti bertanya, apa ya kultur jaringan? Baik, kita jawab sama-sama ya. Nah, kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan, dalam kondisi steril, dalam tabung reaksi, toples, atau cawan petri. Jadi medianya boleh menggunakan tabung reaksi, boleh toples, atau cawan petri, tetapi kondisinya steril. Nah, kultur jaringan tujuannya untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Jadi sebagai mungkin ada yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha dalam bidang yang mau bergerak dalam bidang usaha tumbuhan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kultur jaringan. Caranya seperti ini. Yang pertama, misalnya kita mau ambil bagian tumbuhan berupa tangkainya. Selanjutnya kita letakkan bagian tangkai daun itu pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Seperti yang tadi di depan kita jelaskan bahwa tempatnya harus steril. Oke. Lanjut, wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Nah, kenapa di laboratorium? Karena laboratorium merupakan tempat yang steril. Selanjutnya, tumbuhan baru dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, ini cara cepat untuk perkembangbiakan karena waktunya lebih singkat dibanding dengan perkembangbiakan aslinya. Baik, adapun tugas Ananda di rumah. Tugas pertama, silakan cari 7 informasi tempat pelestarian hewan dan silakan buat kolom seperti pada halaman 81.
Jadi lihat contohnya pada halaman 81. Selanjutnya, kelompokkan negara yang kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Jadi silahkan kelompokkan negara-negara ASEAN yang dipimpin oleh presiden. Negara apa? Kemudian negara yang dipimpin oleh raja. Negara yang mana? Kemudian yang dipimpin yang di Pertuan Agung. Siapa negaranya? Negara apa? Kemudian negara yang dipimpin dengan sultan. Siapa? Selanjutnya yang ketiga, tuliskan 2 keuntungan pelestarian tumbuhan dengan teknik kultur jaringan. Ini soalnya mudah sekali karena sudah dijelaskan dari awal semua. Lanjut. Dadah. Oke, syukran ya anak soleh-soleha sudah menyimak penjelasan Ustazah. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Bagi dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.